Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi sebelum mulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, kita mulai doa bersama. Berdoa selesai. Selanjutnya, hari ini kelas 4 masuk semua tidak? Tidak. Kalau kelas 5? Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, jadi yang masuk berarti anaknya rajin semua? Semuanya ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang kelas 4. Kita belajar tentang gagasan, ide pokok dan pendukung ya. Dan kelas 5 kita belajar alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia ya. Jadi Ibu jelaskan dulu untuk kelas 4 ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama atau hal yang penting yang dibahas di dalam paragraf ya. Jadi apa yang ada di paragraf, di sebuah cerita, terus ide pokoknya apa? Nah, itulah namanya gagasan pokok. Gagasan pokok ini berada di awal ada, bisa di tengah juga bisa, dan di akhir bisa ya. Jadi gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung ini kalimat-kalimat atau penjelas untuk menerangkan atau mendukung gagasan pokoknya. Jadi kalimat ini menjadi kalimat yang jelas dan lengkap karena ada gagasan pendukungnya ya. Setelah tadi gagasan pokok, nanti ada gagasan pendukungnya di dalam paragraf. Jadi seperti contoh di dalam ini paragraf ini ada bunga mawar sangat indah dan wangi. Mawar memiliki warna yang beragam seperti merah, putih, dan kuning. Bunga ini sering digunakan sebagai hadiah ya, untuk hadiah kalau bunga itu. Nah, coba kalau gagasan pokok berarti tentang apa? Gagasan pokoknya, ide pokoknya tentang bunga mawar. Sebenarnya di awal, kalimatnya di awal, ide pokoknya di awal tentang bunga mawar. Kalau gagasan pendukungnya, penjelasnya, kalimat penjelasnya tadi bagiannya ini mawar ini memiliki warna, bukan hanya ada warna merah, putih, dan kuning. Itu sebagai gagasan pendukungnya ya, penjelasnya. Jadi untuk menentukan gagasan pokoknya, kalian lihat di paragrafnya kalimat atau ide utamanya apa, terus penjelasannya apa ya. Nah, itu gagasan pokok dan pendukungnya. Terus selanjutnya kelas 4 Ibu kasih diskusi ya. Kalian kerjakan diskusi ya. Kalian bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, selanjutnya kelompok 2 ya. Jadi kalian kerjakan diskusi ini
gagasan pokok dan pendukungnya. Jadi kalian buat paragraf, yuk sekarang buat paragraf seperti tadi yang ibu contohkan. Misalnya tadi kan ibu contoh tentang bunga mawar. Jadi kalian ini terserah kalian buat paragraf. Habis itu kalian tentukan gagasan pokoknya sama gagasan pendukungnya. Ya, kalian gagasan pokok yaitu idenya, terus gagasan pendukung itu kalimat penjelasnya. Nah, tadi tentang bunga mawar, terus penjelasnya itu bunga mawar mempunyai warna merah, putih, dan kuning. Nah, itu ya. Jadi tolong kalian baca. Ya. Nomor 1, nomor 2. Ya. Selanjutnya kelas 5 kita masuk ke materi tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Jadi kita di sini belajar tentang IPA yaitu alat gerak. Alat gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak seperti otot-otot, ya itu. Nah, otot di hewan ataupun di manusia. Kalau alat gerak yang aktif itu otot, alat gerak yang pasif itu tulang. Jadi yang bergerak ini adalah otot, ya. Jadi alat gerak pada manusia mempunyai itu tulang, pertama tulang, yaitu fungsinya membantu rangka tubuh dan menyokong tubuh, maksudnya menopang. Ya. Kalau otot menggerakkan tulang dan contohnya kalau alat gerak ini pada manusia seperti kaki, tangan, sendi-sendi, otot lengan yang menggerakkan. Kalau fungsi alat gerak pada manusia ini membantu untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, karena alat gerak otot berlari, berjalan, dan melompat. Nah, bisa juga untuk melindungi organ yang di dalam ini, ya, seperti paru-paru dan jantung, dan untuk memberi bentuk pada tubuh. Kalau pada hewan, alat gerak pada hewan. Jadi manusia sekarang alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan ini alat geraknya tergantung jenis hewannya. Ya, kalau ikan berarti alat geraknya dan ekornya. Kalau burung berarti sayapnya. Ya. Fungsi alat gerak pada hewan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mencari makan dan terbang. Jadi yang mencari makan tidak diam kan? Jadi dapat mencari tempat tinggal, mencari makan, ya itu fungsinya. Dan alat gerak pada hewan dan manusia ini mempunyai perbedaan. Kalau manusia kan tadi untuk berlari, untuk melangkah, berarti alat geraknya itu pada kaki. Kalau hewan tadi ada yang terbang, berarti bisa juga sayapnya. Makanya kalau manusia dapat berjalan dengan tegak. Kalau hewan sesuai dengan jenis hewannya. Ya. Terus untuk kelas 5 materinya, diskusinya, Ibu tuliskan ya.
kita bagi kelompok selanjutnya. Ini kelompok 1, terus selanjutnya kelompok 2 ya. Tuliskan diskusinya. Kalian tuliskan contoh hewan dan alat geraknya tadi, ya. Dan tulis. Satu, nomor 2. Semua sudah? Kalau sudah kumpulkan, tunggu. Kalau kelas 4 sudah diskusinya, mau maju? Ya, satu lagi, kelompok 2 sudah. Sortiran aja. Satu aja. Ya, maju. Simpan. Untuk diskusi kelas 4 kita presentasikan ya. Diskusinya kan tentang buat paragraf dan menentukan gagasan pokok dan hurufnya. Coba yang kelompok 1. Terus hurufnya, kalimat penjelasnya. Terus gagasan hurufnya, jelasnya. Jadi untuk yang lain yang tidak maju, ada yang mau ditanyakan tentang gagasan pokok atau pendukung? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, jadi kalau sudah jelas, Ibu, kalau gagasan pokok itu adalah ide pertama yang di dalam paragraf ya. Jadi misalnya kalian mengambil tentang tema apa? Seperti tadi ada tema buah jeruk. Buah jeruk mempunyai
atau mengandung vitamin C dan berfungsi juga untuk kesehatan, penting juga untuk kesehatan. Jadi di situ ada ide pokoknya tentang buah jeruk dan penjelasnya atau pendukungnya berfungsi untuk kesehatan tubuh dan mengandung vitamin C itu ya. Kalau gagasan pokok, gagasan pokok itu bisa di awal, di tengah juga di akhir ya itu. Untuk Mas Lima sudah? Yuk maju. Contohnya, contoh hewan. Sudah? Anda? Nomor 2 sudah? Ayo maju. Ya. Ayo, satu. Saudara. Jadi untuk kelas 5 ini kita presentasikan ya diskusinya tentang tuliskan contoh hewan dan alat geraknya. Nah, contohnya apa? Yang kelompok 1. Nah, ya. Jadi kamu contohnya ada burung, terus alat geraknya adalah sayapnya, fungsinya. Nah, bisa juga untuk mencari makan. Kalau kelompok 2. Jadi sama juga. Jadi contohnya pada hewan burung dan alat geraknya ada sayapnya dan fungsi terbang dan mencari makan. Untuk yang tidak maju ada yang mau ditanyakan? Sudah paham materinya? Sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu simpulkan ya evaluasinya untuk kelas 4 tentang gagasan pokok dan pendukung. Nah, yaitu gagasan atau paragraf yang ada, yang ide utamanya ada di depan, di tengah atau di belakang, ya. Dan pendukungnya itu sebagai kalimat penjelasnya, ya. Kalau Kasima berarti alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Jadi tadi kalau manusia itu alat geraknya kaki yang digunakan, fungsinya dapat berjalan, berlari, ya. Kalau hewan tadi fungsinya bisa juga untuk mencari makanan, terbang tadi, ya. Jadi untuk hari ini ada yang mau ditanyakan kelas 4? Masih ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.